Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau DPOP Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menetapkan 10 destinasi wisata unggulan untuk dipromosikan jelang HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala DPOP Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, melihat para wisatawan dan tamu yang datang ke Balikpapan rata-rata ingin melihat IKN. Berikut adalah 10 destinasi unggulan di Kota Balikpapan. Yang pertama, Pantai Manggar Segara Sari. Luas pantai ini sekitar 13 km persegi. Luasnya area pantai sangat memungkinkan bagi para pengunjung untuk melakukan beragam aktivitas. Pantai Manggar Segara Sari ini termasuk tempat wisata yang masuk ke dalam administrasi dua wilayah, yakni Teritip dan Manggar Balikpapan. Yang kedua, Pantai Lamaru. Pantai Lamaru ini terletak di pinggir kota Balikpapan dengan suasana yang tenang, berbeda dengan kota Balikpapan yang hiruk-pikuk karena tengah perkembangan menuju kota metropolitan. Pantai berkontur landai memanjang ini merupakan pantai pesisir yang menawarkan pemandangan Selat Makassar. Yang ketiga, Pantai Kilang Mandiri. Lokasi pantai ini bersebelahan dengan Pantai Banua Patra dan Pantai Kemala Beach, dan berjarak sekitar 1,9 km dari Pelabuhan Semayang Balikpapan Selatan. Dengan panorama pantai yang memikat, pantai berpasir putih, dan lautan biru, membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Pantai Kilang Mandiri ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti area parkir, musola, kios-kios makanan dan minuman, serta area istirahat. Yang keempat, Pantai Tanjung Bayur Teritip. Pantai ini terletak di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Pantai Tanjung Bayur menyuguhkan pemandangan deretan kelapa serta jembatan kayu ulin yang menyegarkan mata. Pengunjung tidak perlu membayar biaya akses masuk alias gratis ke kawasan ini. Pantai ini dapat diakses dalam waktu kurang dari 5 menit dari jalan raya. Terdapat sejumlah villa dengan jumlah pavilion atau kamar bervariasi untuk para pengunjung yang ingin bermalam. Tentu, villa-villa ini menerapkan tarif komersial sesuai dengan angka inflasi Kota Balikpapan tahun berjalan. Yang kelima, Kapal Pinisi. Kapal Pinisi ini dijadikan sebagai destinasi unggulan karena memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana transportasi laut menuju IKN. Saat ini, pemerintah Kota Balikpapan, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Otorita IKN, serta Ditjen Laut Lintas dan Angkatan Laut tengah membahas rute yang akan dilintasi kapal Pinisi. Ditjen Lalu Lintas dan Angkutan Laut juga tengah melakukan tender untuk pengadaan kapal Pinisi ini. Diharapkan pada 1 Juli 2024 sudah ada 3 kapal Pinisi yang bersandar di Pelabuhan Semayang, Pelabuhan ITCHI Kampung Baru, dan Pelabuhan ITCI Hutan Mandiri di Penajam untuk melayani wisatawan dan mobilitas pengunjung menuju IKN. Yang keenam, Wisata Mangrove Margomulyo. Hutan mangrove merupakan sebuah kawasan konservasi. Pengunjung dapat melihat berupa flora dan fauna khas hutan Kalimantan. Selain itu, mangrove yang tumbuh lebat akan menjadi peneduh bagi pengunjung yang ingin menikmati kawasan ini. Selain sebagai destinasi wisata, Mangrove Margomulyo juga dapat menjadi wahana pembelajaran atau edukasi keluarga. Yang ketujuh, Kebun Raya Balikpapan. Kebun Raya Balikpapan ini berlokasi di kawasan hutan lindung Sungai Wain. Ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KDTK, berbentuk kebun raya seluas 309 hektar. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 105, Kebun Raya Balikpapan juga telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus. Pembangunan Kebun Raya Balikpapan dilatar belakangi oleh keprihatinan akan semakin cepatnya kerusakan ekosistem hutan di Kalimantan Timur. Kerusakan ekosistem tersebut diketahui akan berdampak pada hilangnya jenis-jenis tumbuhan khas Kalimantan. Sejak tahun 2015, pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan di bawah SKPD Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan. Hingga kini, Kebun Raya Balikpapan masih terus melaksanakan pengembangan tanaman koleksi dan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas pendukung dalam mewujudkan tercapainya fungsi dasar sebuah kebun raya, yaitu sebagai fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, wisata alam, dan jasa lingkungan. Yang kedelapan, Pasar Tumpah Pringgodani. Destinasi wisata ini dibuka sejak Oktober 2023 lalu dan terus mengalami penyempurnaan agar layak dikunjungi oleh para wisatawan, salah satunya dengan pemasangan paving dan penataan. Selain itu, UMKM yang menyediakan jajanan kuliner, kria, dan barang lainnya telah mengikuti pelatihan kebersihan, pembuatan kemasan, dan promosi secara digital. Penataan juga dilakukan pada aset perparkiran, kebersihan toilet,
sehingga wisatawan yang berkunjung pada tempat ini akan merasa nyaman, aman, bersih, dan menikmati waktunya di tempat ini. Di setiap bulan, ada pasar keramat. Para pedagang akan menggunakan pakaian adat sesuai dengan apa yang mereka jual. Misalnya berjualan pempek, maka mereka akan memakai adat Palembang. Yang kesembilan, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup atau KWPLH Beruang Madu. KWPLH ini bahkan disebut Pusat Beruang Madu, sebuah fasilitas pendidikan lingkungan hidup yang terletak 23 km di sebelah utara kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada tahun 2002, beruang madu diperkenalkan sebagai maskot kota Balikpapan. Dorongan dari sebuah proyek penelitian yang pertama kali dilakukan pada beruang madu di hutan lindung Sungai Wain. Kemudian sejak tahun 2004, Pemkot Balikpapan berkolaborasi dengan lembaga donor swasta dan ahli-ahli marga swasta untuk membangun pusat pendidikan beruang madu. Bagian inti KWPLH ini adalah sebuah enklosur alami seluas 1,3 hektar yang ditempati 7 ekor beruang madu yang sudah tidak dapat dilepasliarkan lagi ke alam. Enklosur ini secara luas dikenali sebagai salah satu yang terbaik di Asia dan meningkatkan sejumlah wisatawan sebanyak 70.000 orang pada tahun 2013 dan mancanegara yang datang untuk melihat maskot Balikpapan di ruang lingkupnya yang alami. Yang ke-10 sekaligus yang terakhir merupakan kawasan wisata edukasi Kebun Kangkung Sumber Bejo. Destinasi ini disingkat menjadi Desa Wisata Kang Bejo, salah satu desa wisata yang memiliki pemandangan perkebunan kangkung di tengah kota. Berlokasi di Jalan Sumberjo 2, RT 40, Kelurahan Sumberjo, dengan jarak tempuh 1,1 km, bisa diakses dalam waktu kurang dari 20 menit dari pusat kota Balikpapan. Desa wisata Kang Bejo ini menawarkan kegiatan wisata edukasi berupa pembelajaran dan interaksi langsung tentang alam, lingkungan, dan pertanian. Desa wisata edukasi Kang Bejo ini dikelola oleh Pok Darwis Kang Bejo sejak tahun 2020. Desa wisata Kang Bejo ini berkolaborasi bersama mitra strategis seperti Institut Teknologi Kalimantan dan Politeknik Balikpapan dalam rangka meningkatkan kapasitas desa wisata agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Daya tarik desa wisata yang dimiliki oleh Kang Bejo ini mulai dari fasilitas pelengkap, yaitu seperti spot foto yang menarik, area pertanian kangkung, hidroponik, pujasera, edukasi, hingga atraksi seni budaya pencaksilat, tarian, dan membatik. Setelah melihat 10 destinasi wisata unggulan di Balikpapan, kamu sahabat kompas.com tertarik untuk mengunjungi yang mana? Ketik di kolom komentar ya.